Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera bagi kita semua, teman-teman media, teman-teman humas protokol dan pemberitaan. Tentunya selamat siang dan selamat datang di Pojok Bola Sumur edisi bulan Desember 2025. Mungkin kalau kita telisik lagi, kita kembali lagi ke mungkin beberapa minggu, bahkan beberapa hari yang lalu, media nasional, ya baik itu cetak, TV, online, semuanya memberitakan bencana yang terjadi di Pulau Sumatera. Khususnya mungkin banjir gitu ya yang ada di Sumatera Utara, Sumatera Barat dan lain sebagainya. Pemberitaannya cukup menarik karena menariknya adalah satu, banyak blunder dari pejabat kita yang mungkin itu bukan menjadi hal yang seharusnya diungkapkan ke media. Blunder lagi adalah tidak ditetapkannya status bencana nasional sampai detik ini dan banyak konspirasi yang muncul katanya di berita itu sampai pada akhirnya banyak sekali pejabat-pejabat yang mencari muka dalam tanda kutip di tengah bencana yang sedang terjadi di Pulau Sumatera. Lantas banjir ini apa penyebabnya? Yang setiap tahun banjir itu selalu ada. Apakah ini bisa diantisipasi, apakah ini bisa dikurangi atau bahkan mungkin tidak ada sama sekali. Kita akan bahas di sini apa penyebab dari banjir ini, apakah memang karena penggundulan hutan atau memang curah hujan yang tinggi atau apa yang lainnya, kita akan bahas semuanya di sini di Pojok Bola Sumur edisi bulan Desember tahun 2025. Kita akan bahas semuanya, baik itu dari aspek geologi, terutama juga dari aspek hidrologi, dan juga kita akan bahas juga dari aspek atau sisi kesehatan, kita akan hadirkan juga dari FKKMK UGM, dan bagaimana UGM menanggapi itu semua, terutama tim DERU, Disaster Response Unit, yang mungkin sudah diterjunkan ke lokasi bencana. Namun sebelum itu, kami mengundang terlebih dahulu Sekretaris Universitas untuk dapat menyampaikan pengantarnya. Dr. Andi Sandi, Antonius Tabusasa, Tonralipu, SHLLM, kami silakan. Matur nuwun Mas Adit dengan nama lengkapnya Mas. Mas, saya mohon Pak Rustam Aji bisa ke depan. But gawe Mas. Ini mungkin edisi Bola Sumur yang terakhir untuk tahun ini. Jadi bulan depan kita akan ganti. Kita masih menunggu Profesor Dwi Korita yang beliau juga menyatakan akan hadir dalam diskusi kita pada hari ini. Dalam diskusi hari ini memang menarik gitu ya, terkait dengan penyebab dan dampak bencana yang terjadi di Sumatera. Mewakili pimpinan universitas dan seluruh organ dan perangkat Universitas Gadjah Mada ikut berbelasungkawa dengan teman-teman keluarga dan juga pihak yang terdampak berkaitan dengan bencana di 3 provinsi di Sumatera. Sampai saat ini kami di Universitas Gadjah Mada telah melakukan langkah-langkah cepat untuk membantu gitu ya dan juga mendukung program-program penanganan bencana yang sedang dilakukan baik itu pemerintah maupun masyarakat di Sumatera. Yang kami lakukan dengan cepat, yang pertama adalah melakukan identifikasi mahasiswa kita yang terdampak dengan bencana di Sumatera. Yang kedua, kemudian ini ada tim yang sedang bergerak, timnya ada 7 tim yang spesifik dengan keahlian masing-masing untuk membantu mengusulkan dari sisi akademik dan juga implementasi di lapangan terkait dengan mitigasi dan juga pencegahan agar bencana ini tidak akan terjadi lagi ke depan. Dan pada saat yang sama kita berdiskusi di sini ada 2 tim yang sudah berjalan di sana. Yang pertama adalah tim DERU dari DPKM di bawah pimpinan Mas Dr. Rustam Aji MKS. Itu sekarang berjalan dan juga ada dari teman-teman FKK Geologi yang juga sudah dalam perjalanan untuk membantu di sana. Di sisi yang lain, universitas juga mempersiapkan dana-dana, ya kita kumpulkan dana untuk membantu meringankan beban teman-teman yang terdampak di Sumatera. Nah, pada diskusi hari ini, saya kira kami dari perguruan tinggi itu tidak hanya selalu bisa menyalahkan dengan kondisi yang ada, tetapi kami juga berkewajiban untuk memberikan solusi dan bagaimana kemudian hal-hal ini tidak lagi terjadi ke depan. Nah, hari ini ada Ibu Prof. Dwi Korita
yang mantan Kepala BMKG. Mungkin beliau yang akan banyak bercerita tentang bagaimana curah hujan yang begitu besar di sana. Mas Mayong dari Kehutanan, ini adalah teman yang bisa melihat bagaimana dampak dari ini ya, tegakan di sana yang kemudian selalu jadi headline di beberapa hari ini terkait kayu gelondongan yang begitu banyak, bahkan sampai ke danau di Padang itu banyak sekali, di laut juga gitu. Nah, Mas Bayu kita menengket mau karena dia tertekan, ada seniornya di sana. Ini Mas Bayu Wiratama dari KKMK yang akan melihat dari lebih banyak dari aspek kesehatan dan juga mitigasi terhadap risiko-risiko yang terjadi. Diskusi ini kami berharap terus akan berjalan dan UGM selalu ingin berpartisipasi tentunya dengan batas koridor kami sebagai sebuah perguruan tinggi negeri. Terakhir saya mengucapkan terima kasih ke Mas Rusamaji, Mas Hatma, undang-undangannya Mayong gitu ya, dan Mas Bayu yang sudah meluangkan waktu untuk berdiskusi dengan teman-teman media, baik yang tergabung dengan Fortagama maupun teman-teman di luar Fortagama. Selamat berdiskusi, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari Fakultas Kehutanan yang nanti akan lebih banyak membahas aspek hidrologis dan juga dari sisi kehutanannya. Ini dari Fakultas Kehutanan ada Pak Mayong. Lalu juga dari aspek kesehatan, kita hadirkan juga dari Fakultas Kedokteran, Kesehatan Masyarakat dan Keperawatan ada Mas Bayu Satria Wiratama, PSD. Dan juga dari tim DERU, Disaster Response Unit, ini akan disampaikan nantinya oleh Direktur Pengabdian kepada Masyarakat, Pak Dr. Rustamaji. Selamat datang kepada ketiga narasumber, terima kasih. Mungkin pertanyaan pertama saya ingin ke Pak Mayong dulu mungkin. Pak Mayong, pemberitaan sekarang ini kan, ya contohnya mungkin saya ambil Raja Juli Antoni menganggap yang beredar videonya kayu-kayu gelondongan yang terhanyut itu adalah tumbang, katanya. Bukan hasil, mohon maaf mungkin dari penebangan liar dan lain sebagainya. Kalau dari kacamata Anda sendiri, dari video yang banyak beredar seperti itu, kayu-kayu yang memang menyebar itu memang hasil dari musibahkah atau memang sengaja dilakukan oleh manusia, Pak Mayong? Ya, Mas Adit, oke, makasih. Kayu kalau nggak tumbang mungkin nggak bisa hanyutnya. Ya. Ya. Nah, kalau kita melihat dari berbagai macam media sosial yang banyak sekali sampai detik ini juga masih merepost berbagai macam fenomena bencana yang ada di 3 provinsi itu, sebenarnya kita memang perlu melakukan identifikasi lebih detail lagi. Jadi investigasi saya kira penting, ya. Kaitannya apa? Kaitannya untuk memastikan dari mana sebenarnya sumber kayu gelondongan itu hadir gitu ya. Nah, sebelum menuju ke sana saya mau cerita sedikit tentang Sumatera supaya kita konteksnya semuanya sama. Kalau dari sisi geomorfologi, Sumatera itu dari Aceh sampai ke Lampung itu ada barisan pegunungan Bukit Barisan. Yang itu terbentuk dari pegunungan vulkanik. Yang pegunungan vulkanik itu selalu dicirikan dengan dia memiliki kelerengan yang curam. Kelerengan curam, kemudian ciri-ciri geomorfologi yang lain adalah dia alur lembahnya sempit, kemudian di bagian hilir itu ada yang namanya kipas vulkanik. Itu sebagai tempat untuk material itu dibuang sebelum ke laut. Nah, dengan pola seperti itu, maka dalam kondisi alami pun ya, wilayah perbukitan barisan itu kalau ada hujan dengan intensitas tinggi, itu pasti akan membawa material, dalam hal ini sebagian besar adalah air, itu dalam jumlah yang banyak dan dalam kecepatan yang tinggi. Jadi kita bayangkan dari pegunungan yang curam itu kemudian air terkumpul, dia akan langsung ke arah turun, kemudian dia akan sampai ke daratan yang itu merupakan kalau dari sisi geomorfologi itu disebut sebagai kipas vulkanik. Dia langsung menyebar gitu ya. Nah, dilalahnya adalah bagian kipas vulkanik yang datar, subur, banyak sedimen,
itu menarik untuk dihuni oleh manusia. Sehingga kalau kita lihat di sepanjang Pulau Sumatera, terutama di Bukit Barisan, itu di bagian muara itu pasti ada banyak pemukiman. Contoh Kota Padang itu kan dia ada benar-benar ada di kipas vulkanik. Nah, sehingga dengan kondisi alami ini, maka kalau kita tidak hati-hati dan memperhatikan alam, maka ketika alam itu dia bereaksi untuk menyesuaikan dirinya, itu ada potensi untuk kita terkena dampak. Nah, kembali ke kayu gelondongan ya. Kayu gelondongan itu sebenarnya kalau mau kita lacak, tadi saya sampaikan kita perlu investigasi secara detail. Pasti itu berasal dari kawasan yang bervegetasi. Kalau kawasan bervegetasi kita sebut itu kawasan hutan. Pertanyaannya kemudian, itu kawasan hutan ada di mana? Apakah kawasan hutan yang ada di lahan negara, dalam hal ini dikelola oleh pemerintah pusat, dalam hal ini adalah Kementerian Kehutanan, atau itu kawasan hutan yang berupa kawasan statusnya itu non-hutan? Atau kita sering menyebut istilahnya adalah areal penggunaan lain atau APL. APL itu menjadi kewenangannya pemerintah daerah untuk mengelola. Sehingga kawasan hutan itu tidak selalu adalah wilayah hutan negara. Oke. Bisa aja hutan APL. Yes. Nah, sehingga kalau kita melihat hutan negara itu statusnya apa? Hutan negara mandatnya adalah dia harus berhutan. Memiliki 3 fungsi. Fungsi konservasi, fungsi lindung, fungsi produksi. Jadi tetap hutan tapi dengan 3 fungsi. Sementara areal penggunaan lain yang dikelola oleh pemerintah daerah itu tergantung dengan kebutuhan dan kepentingan setiap wilayah pemerintah daerah. Kalau pemerintah daerah merasa butuh itu dibangun untuk pemukiman, boleh namanya APL itu jadi pemukiman. Kalau APL itu dibutuhkan untuk kegiatan membuka kebun sawit, boleh jadi kebun sawit. Jadi pertambangan, boleh jadi pertambangan. Jadi hutan tanaman industri, boleh. Itu semua secara aturan harus berada di kawasan APL, bukan kawasan hutan. Oke. Bagaimana kalau kemudian kawasan hutan yang dikelola oleh negara, dalam hal ini Kementerian Kehutanan, itu ada kegiatan yang tidak sesuai dengan fungsinya? Maka tentunya harus ditindak. Siapa yang menindak? Yang menindak adalah Gakum, Kementerian Kehutanan. Dirjen Gakum. Dirjen Gakum, Kementerian Kehutanan. Bagaimana kalau ada penyalahgunaan fungsi kawasan APL? Siapa yang menindak? Yang menindak adalah aparat hukum. Dalam hal ini mungkin kepolisian dan kejaksaan. Jadi sudah beda nih yang ngurusin ini. Oke. Nah, maka kita perlu Mas melakukan investigasi detail, Oke. tapi yang jelas itu mungkin sebagian besar bersumber dari kawasan yang tadinya berhutan. Oke. Boleh dibilang nggak kalau fenomena ekstrim ini, kita bilang fenomena ekstrim, ini memang penyebabnya karena perubahan iklim yang luar biasa, Pak Mayong? Perubahan iklim itu menjadi pemicu. Pemicu ya? Pemicu, ya pemicu. Gini, beberapa riset itu menyebutkan kalau di kawasan Sumatera, ketika hujan itu lebih dari 50 mm saja, itu pasti akan terjadi banjir. Oke. 50 mm Mas. Sementara menurut BMKG, hujan yang kemarin tanggal 25, 26, 27, Yes. itu ada yang sampai 308 mm. Sudah berapa kali lipat? 6 kali lipat. 6 kali lebih lipat. tinggi. Jadi mau ekosistem sebaik apapun, karena tadi di awal sudah saya sebutkan, ekosistem alaminya itu berpotensi untuk dia bisa menyebabkan banjir. Apalagi ini ekosistemnya mungkin sudah berubah sehingga kemampuan ekosistem untuk mengendalikan hujannya menurun, ditambah dipicu oleh hujan ekstrim, selesailah dampaknya. Ngomong-ngomong soal hujan, pasti kan ada daerah aliran sungai, Pak Mayong. Ya. Berfungsi maksimal nggak sekiranya kalau dari pengamatan Pak Mayong, khususnya mungkin di lokasi 3 provinsi yang terdampak banjir itu? Ya, kalau yang coba kami kumpulkan ya, Oke. informasi yang coba kami kumpulkan memang 3 lokasi itu di bagian hulunya, yang bagian hulu itu dalam suatu sistem das itu memiliki fungsi utamanya sebagai kawasan lindung. Oke.
Kawasan lindung itu apa tuh tujuannya? Melindungi kawasan di bawahnya. Kalau kemudian kawasan di bawahnya rusak, berarti kan ada sesuatu nih dengan Di yang hulunya. tugasnya melindungi. Iya. Nah, berarti bisa kita indikasikan bahwa kejadian kemarin itu selain dipicu oleh iklim ekstrim, cuaca ekstrim, itu berarti ada yang salah dengan sistem di daerah hulunya. Dalam satu sistem das itu selalu bekerja seperti itu, Mas. Oke. Jadi semua ibarat kata saling berkaitan sebetulnya ya. Iya. Dari mulai curah hujan tinggi, ya tadi kita sampaikan juga dasnya di hulunya juga bermasalah. Termasuk juga mungkin karena memang kontur tadi yang disampaikan itu juga mempengaruhi juga untuk bencana alam itu terjadi begitu ya. Baik, kalau dari sisi kesehatan saya ingin ke Pak Bayu. Apa dampak secara simultan yang akan dirasakan, mohon maaf, oleh korban bencana alam terutama dari sisi kesehatan, Pak Bayu? Ya, terima kasih Mas. Ya, jadi kalau di dalam bencana itu, pasca bencananya, efek selain karena bencananya sendiri, dari sisi kesehatan itu cukup banyak. Jadi kalau kita lihat, dia bisa meliputi dari sisi penyakit, peningkatan penyakit menular, baik itu seperti leptospirosis, demam berdarah tinggi, ataupun ISPA. Jadi diare tentu saja karena ada penggangguan, karena tadi terjadi perubahan dari lingkungannya, pasti orang akan menuju ke satu shelter tertentu, kemudian di sana pasti ada keterbatasan dari air, keterbatasan dari kebersihan, itu memicu banyak hal, dan juga kesehatan mental juga mempengaruhi. Karena pasca bencana yang seperti tadi itu kita bisa pastikan mereka kan pasti terusir dari rumah, kemudian banyak ada yang sampai luka, meninggal, dan itu pasti memicu perubahan dari kesehatan mental masing-masing orang, dan itu juga yang perlu diperhatikan. Selain itu juga dari sisi penyakit tidak menular juga bisa terjadi peningkatan juga, karena terutama untuk orang-orang yang memang dari awal sudah punya penyakit tidak menular seperti hipertensi, diabetes, itu kalau terjadi bencana seperti itu kan bisa dipastikan mereka tidak akan mendapat pengobatan rutin lagi. Yeah. Nah, itu yang juga bahaya, karena kalau mereka punya, terutama kayak mungkin seperti diabetes, itu kalau mereka tidak mendapatkan pengobatan rutinnya karena terhenti, karena tadi tempat kesehatannya sudah rusak, kemudian ya tenaga kesehatannya sudah pada terpencar, kemudian mereka nggak bisa dapat suplai obat, itu mereka akan jadi lebih rentan lagi. Jadi dampak kesehatan dari bencana seperti banjir yang saat ini itu cukup besar, baik langsung merubah sehingga penyakit menular jadi lebih banyak, jadi orang yang lebih rentan, juga orang yang sudah rentan itu bisa jadi lebih rentan lagi karena pengobatannya tadi dia nggak bisa dapat obat teratur, sehingga penyakit kronisnya jadi lebih parah, sehingga dia akan lebih rentan lagi kena, dan kemudian juga ada dari sisi kesehatan mental. Oke. Ngomong-ngomong soal tadi yang disampaikan ada leptospirosis juga. Setiap ada banjir selalu dikaitkan dengan leptospirosis. Apa penyebabnya sebetulnya? Apakah itu bisa dikurangi, bisa dimitigasi sebelumnya, atau mungkin saat banjir nggak usah ada leptospirosis misalnya? Bisa nggak sih? Iya, jadi tadi karena kalau pada banjir itu pasti terjadi perubahan, di mana salah satunya tadi kotoran-kotoran air kebersihan itu pasti terganggu. Salah satunya tadi terkait dengan penyebabnya leptospirosis, apalagi kalau ya kita kan nggak pernah bisa tahu di sana bebas leptospirosis atau tidak, karena ya tidak pernah ada survei tikus yang masif seperti itu untuk tahu. Jadi kan pasti kemungkinan besar ada tikus-tikus yang menyebabkan leptospirosis yang itu pasti berubah. Mereka pasti kalau kena banjir ya mereka kemana-mana. Kotorannya pasti nyebar kemana-mana, dan lepto itu melibatkan air yang tercemar, ya otomatis kalau ada banjir ya pasti risiko untuk terpapar dari bakteri leptospirosisnya itu sangat tinggi. Nah, itu kemudian kenapa ketika kasus banjir seperti ini salah satu yang ditakutkan adalah leptospirosis, selain tentu saja penyakit-penyakit menular lainnya. Oke, kalau soal mungkin mitigasi begitu Pak Bayu, apa langkah konkret yang mendesak darurat, katakanlah sampai dengan 24 jam setelah banjir, atau katakanlah 72 jam setelah banjir, apa yang harus dilakukan oleh pemerintah atau aparat kesehatan setempat? Ya, masih memastikan, kalau kaitannya dengan banjir tadi, memastikan masyarakat punya shelter ya. Jadi shelternya ada suplai air bersih, terus sanitasinya terjaga, sanitasi higiennya terjaga. Kemudian kenapa? Karena kalau kita bisa memastikan shelternya
mumpuni gitu ya. Maksudnya dia ada dari kebersihan terjaga, air bersihnya ada, makanan ada. Kemudian mereka bisa ininya terjaga dari hal-hal yang tadi yang tercemar karena banjir itu bisa menurunkan, karena pasti semua kan berhubungan dengan air bersih ya. Kalau nggak ada ya otomatis orang mau minum dari mana, itu meningkatkan risiko diare nanti. Kemudian kalau nggak ada air bersih juga nggak bisa menjaga kebersihan setelah misalnya buang air besar atau yang lain, nah itu juga meningkatkan risiko. Terus kalau tidak ada tempat mereka untuk berlindung, itu juga kalau tidak diatur, misalnya satu shelter tidak dibatasi juga, itu bisa meningkatkan, kalau ada satu yang sakit kita bisa itu bisa menulari semua. Kemudian selain itu juga mendesak untuk kaitannya kalau di awal juga kalau bisa ada psychological first aid gitu. Jadi untuk mereka-mereka yang Pendampingan terlihat, psikologisnya ya. Ya, pendampingan psikologis yang terutama yang kelihatan memang ada gejala mengarah ke PTSD atau gangguan depresi berat atau gangguan kecemasan yang sangat berat, itu yang perlu segera diketahui dan didampingi untuk ketemu spesialis. Selain tadi dari sisi kebersihan, kemudian itu dan juga membuat sistem pelaporan sederhana yang bisa melaporkan kalau misalnya ada yang sakit, itu segera dikabari pusat ke sistem pengawasannya untuk diambil tindakan segera, mencegah untuk penularan terjadi. Oke, terima kasih Pak Bayu. Tapi dari sisi geologi sendiri, apakah di wilayah Sumatera itu secara geomorfologi dan struktur tanah itu memang rentan terjadi banjir bandang dan longsor seperti yang kita sudah lihat di pemberitaan akhir-akhir ini? Itu peta kerentanan gerakan tanah di seluruh wilayah Indonesia. Di situ terlihat ada zona-zona merah. Kalau nggak salah saya kirim ke Mas Gusti kalau nggak salah. Mas Gusti ya? Itu ada zona-zona merah. Artinya betul ada faktor kerentanan alamiah. Alamiah, dan itu tidak hanya di Sumatera. Sumatera pun mulai dari ujung Aceh sampai Lampung. Kemudian di Jawa mulai dari Banten. Jadi itu cirinya ada pegunungan yang memanjang menerus, ya kan, perbukitan barisan. Itu kan memanjang menerus dari Aceh sampai Lampung. Terus kemudian dari Banten tuh juga ada pegunungan, baik di tengah dari Banten sampai Banyuwangi, di tengah dan di selatan. Ada pegunungan selatan, kan di tengah itu ada. Itu nanti berlanjut sampai di Sulawesi itu juga ada, di Maluku tidak begitu, tapi ada, tapi tidak semasif di pulau lainnya, dan di Papua. Poinnya adalah kalau memang itu kontrol kerentanan, terutama akibat tumbukan lempeng. Kepulauan Indonesia itu kan bentuknya lucu-lucu. Iya. Ada yang kayak dinosaurus, ada yang kayak huruf K, ada yang kayak pipi gitu. Itu karena tumbukan lempeng, tergencet-gencet, dan dulunya dari dasar laut kedalaman minus sekian kilometer, sekarang berada pada ketinggian ribuan meter. Sehingga batuan atau tanah itu dipaksa untuk naik. Dampaknya apa? Retak-retak, pecah-pecah, jadilah patahan, jadilah retakan-retakan, sehingga menjadi perbukitan yang curam. Perbukitan barisan itu curam. Curam sekali, lalu langsung flat. Nah, ini yang mengakibatkan kondisi rentan. Kenapa terjadinya di Sumatera Utara, Aceh, dan Sumatera Barat? Karena siklonnya lewat situ. Oke. Artinya sampai Maret nanti, poinnya adalah ke depan. Sampai Maret nanti BMKG sudah memprediksi kejadian siklon-siklon tropis, terutama di belahan bumi selatan. Jadi posisinya pindah ke selatan. Ya, misalnya dari barat daya Bengkulu, terus ke selatan, mendekati Selat Sunda, lalu nanti muter ke Jawa, ya. Atau kadang-kadang siklonnya nggak muter tapi lanjut ke Australia, sehingga kita tuh sebenarnya belum selesai. Poinnya di situ. Karena yang rentan itu terutama selatan ini juga Jawa, kemudian Nusa Tenggara, ya, itu dampak yang tergantung nanti siklonnya. Kemudian selain kondisi kerentanan wilayah, juga kerentanan dari aspek iklim cuaca. Dari aspek iklim, cuaca, juga kerentanan dari aspek ekologi. Nah, ini beliau jagonya ekologi. Ya, memang
kebetulan tahun 2000 berapa ya, 2003 saya bersama Profesor Agus Mariono itu mewakili UGM tergabung dalam tim BNPB itu melakukan kajian banjir bandang seperti yang terjadi saat ini. Itu di Bahoro. Di Bahoro di Taman Nasional Gunung Leuser. Sebenarnya saya ada videonya juga ya. Nah, dari situ terlihat ternyata kenapa banjir bandang terjadi? Itu meskipun di tempat banjir bandang itu tidak ada hujan. Hujannya tuh di atas, di pegunungan Bukit Barisan. Dan sebelum hujan, itu ada gempa-gempa. Gempanya tuh nggak dirasakan manusia. Magnitudonya hanya 3, sekian, 4 kurang. Tapi gempa-gempa itu mampu merontokkan lereng ratusan titik. Jadi dalam video kelihatan sekali, itu titik-titik longsor, pernah lihat ya, titik-titik longsor jumlahnya banyak sekali. Dan itu tanah beserta pohon-pohon itu terseret sampai ke akar-akarnya. Dan ciri sungai-sungai di pegunungan perbukitan Barisan yang merupakan pegunungan patahan, sungainya itu sempit-sempit, lurus, kemudian menyiku sempit gitu. Sehingga itu terbendung oleh tumpukan longsor tadi bersama kayu-kayu. Saat itu bulan November, sama persis bulan November. 3 November, ya, 3 November dan hujan lebat tapi di atas. Sehingga air itu terbendung oleh bendung longsor-longsor tadi alami, meningkat tekanannya dan bendung itu jebol seketika. Gunungnya tuh curam gini, langsung datar. Jadi kecepatannya tuh meluncur tinggi, langsung bahasa Jawanya tuh kesempiok. Jadi langsung nyentor di dataran yang datar. Di situ banyak rumah-rumah, tempat wisata. Dan kalau kita lihat kejadian saat ini, kita lihat dari videonya, itu sebetulnya bantaran banjir bandang. Artinya tempat-tempat hunian saat ini itu merupakan akumulasi tumpukan endapan banjir bandang purba yang udah berkali-kali. Sehingga memang lahan itu merupakan lahan banjir bandang. Sehingga kalau itu terjadi memang jalannya. Masalahnya adalah kejadian alamiah menurut studi tahun 2003, kami melakukan wawancara dengan beberapa penduduk. Kejadiannya pernah terjadi 50 tahun sebelumnya. Jadi kalau alamiah itu periode ulangnya itu panjang. Periode ulangnya panjang, paling enggak 50 tahun. Sekarang kejadiannya mungkin 5 tahun, 10 tahun terulang lagi. Itu yang pengaruh antropogenik ya. Antropogenik yaitu lahan yang berubah. Kalau nggak usah dirubah, nggak usah dirusak lahannya, itu udah rapuh, apalagi dirusak. Sehingga tingkat kerusakan itu berperan bukan pada kejadiannya, tapi berperan pada seringnya terjadi. Dan sekarang itu kan kejadiannya bareng-bareng. Ya Sumatera Utara, ya Aceh, Sumatera Barat. Karena apa? Karena siklonnya tuh mampir-mampir. Dia siklonnya tuh anomali. Ini juga anomali juga siklon. Biasanya siklon itu patuh ya, lintasannya tuh patuh pasti gini. Ada jalurnya gitu ya? Ada jalurnya. Kali ini tuh enggak. Biasanya kalau siklon tuh masuk ke darat, itu langsung dia energinya hilang dan dia punah. Kali ini dia masih masuk ke darat, malah sampai nyebrang. Berani dia nyebrang darat. Padahal biasanya siklon tuh nggak begitu. Dan aneh lagi, siklon itu biasanya tidak akan berhasil menembus zona tropis. Zona tropis itu antara 10 derajat lintang utara, 10 derajat lintang selatan. Itu suatu zona di mana efek dari rotasi bumi, kecepatan rotasi bumi itu mengakibatkan gaya Coriolis, dan gaya yang pusar yang cepat ini membuat siklon itu dihalau. Jadi siklon itu pasti muter balik kalau ketemu itu. Udah 2 kali badai seroja tumbuh di zona Coriolis itu. Ini anomali. Para pakar meteorologi juga masih pikir. Bingung ya. Nah, senyar begitu. Senyar ini lebih kacau lagi. Udah tumbuh di situ. Dia mampir-mampir bahkan nyebrangi Selat Malaka dan menyeberangi Semenanjung Malaya. Jadi dia berani nyebrang itu. Biasanya enggak. Nah, sehingga ini memang integrasi antara anomali iklim, cuaca, anomali geologi tektonik
diperparah oleh antropogenik. Jadi peran antropogenik itu membuat lebih dahsyat, lebih sering terjadi. Oke. Demikian, terima kasih. Oke, berarti antropogenik ini kaitannya, katakanlah kalau boleh saya berspekulasi, ini juga kaitannya dengan deforestasi. Bisa masuk ya? Oke, kalau boleh saya tanyakan juga, kalau misalnya memang deforestasi ini juga masuk dan punya apa ya, pemerintah juga punya peran terkait ini, bisa nggak sebenarnya dilacak dengan pakai data geologis, bagaimana mungkin perubahan bentang alamnya dan lain sebagainya, itu bisa dilacak nggak sih, Prof? Sangat mudah. Dan itu sudah dilakukan. Misalnya untuk kawasan Jawa Barat, DKI, Jabodetabek, itu sudah ada studi, banyak studi, melihat dari satelit tahun 1970 tutupan lahannya seperti apa, masih hijau. 1980 menjadi agak botak, 1990 menjadi makin botak, 2000 menjadi. Dan korelasi dengan BMKG mencatat korelasi dengan kenaikan suhu permukaan. Itu udah ada studinya itu. Itu yang di DKI. Dan saya yakin di tempat lain pun sama. Ilmu itu kan udah ilmu lama ya, bukan teknologi canggih ya. Itu bisa sekali dilacak dan kenaikan suhunya bisa terukur. Dan kejadian siklon tropis, ini menurut ahli-ahli klimatologi, kejadian siklon tropis yang semakin sering anomali, tidak mengikuti pola-pola itu, salah satu efek dari perubahan iklim. Oke. Itu indikasinya. Kenapa terjadi perubahan iklim? Antropogenik, karena gas-gas rumah kaca semakin terkonsentrasi di atmosfer, membuat selubung gas rumah kaca, dan itu menghambat refleksi radiasi matahari kembali ke angkasa. Kalau menyangkut dengan kejadian bencana di 3 provinsi itu, memang kalau saya sih berani mengindikasikan itu porsi dari faktor antropogenik itu yang paling besar. Ya, kenapa? Karena kalau kita lihat dari data kan banyak sekali ya di hasil penelitian yang terpublikasi dan dapat dipertanggungjawabkan sampai kepada orang-orang yang punya keahlian untuk dia bisa mendeteksi sendiri, itu kan sudah sangat nyata bahwa terjadi proses perubahan penggunaan lahan di kawasan hulu terutama di 3 provinsi itu. Untuk apa? Ya untuk berbagai macam kepentingan. Diskusi kemarin di Fakultas Kehutanan itu ada mahasiswa dari Sumatera Barat. Dia cerita masyarakat di Padang itu mereka setelah ada gempa dan tsunami itu, kemudian mereka tuh takut untuk tinggal di kipas aluvial, di floodplain-nya. Sehingga mereka banyak yang kemudian pindah ke atas. Mereka memilih tinggal di daerah yang lebih tinggi. Otomatis kegiatan pindah ke yang lebih tinggi kan mereka juga butuh kegiatan untuk mendukung kehidupan dan perekonomian. Maka terjadilah pembukaan lahan, terjadilah permintaan izin untuk buka kebun dan macam-macam. Nah, ini yang juga menjadi urunan elemen mempercepat proses kebencanaan yang ada di wilayah itu. Jadi kalau mau kita kita simpulkan bagaimana dengan faktor antropogenik, ya jelas itu pengaruhnya sangat besar gitu ya. Saya cerita lagi Mas Adit terkait dengan, kami kan banyak melakukan penelitian terkait dengan proses hidrologi ya. Secara alamiah, kawasan hutan alam tropis di Kalimantan maupun di Sumatera gitu ya, itu kalau ada hujan, itu tajuk hutan, itu dia tuh mampu menangkap dan menyimpan air hujan sampai 35%, Prof. Dikorita. Jadi kalau hujan turun 100 mm, yang tersimpan di tajuk itu 35 mm. Yang 65 mm itu yang baru sampai ke tanah. Kalau sampai ke permukaan tanah, kemudian permukaan tanahnya itu tidak terganggu, ya artinya tidak ada aktivitas pembangunan di situ, maka tanah itu di Kalimantan itu dia mampu untuk menginfiltrasikan, memasukkan air dalam tanah sampai 55% dari air hujan yang jatuh. Sehingga air hujan yang disisakan untuk mengalir masuk ke sungai itu paling sekitar 10-20% saja.
Ini satu rumus neraca air yang berlaku pada kawasan hutan. Berarti kalau melihat bagaimana peran hutan, ya peran hutan dalam pengendalian daur air itu tadi. Dia mampu untuk mengurangi jumlah air yang sampai ke permukaan dengan intersepsi, dan dia mampu untuk memasukkan air ke dalam tanah sebanyak mungkin berupa infiltrasi, dan hanya 10% saja yang kemudian itu dialirkan ke sungai. Nah, kalau kemudian tutupan hutannya dirubah ataupun dikurangi, otomatis rumus tadi akan berubah. Yang tadinya 35% itu nggak sampai ke permukaan tanah, akhirnya sampai ke permukaan tanah. Yang tadinya 55% itu bisa masuk, mungkin akan berkurang. Maka secara alami kalau hutan dikurangi pasti neraca airnya akan berubah, Mas. Oke. Gitu. Kalau dari sudut pandang kehutanan, apakah kalau misalnya pemerintah menetapkan bencana yang terjadi di Sumatera itu menjadi bencana nasional, apakah pemerintah punya kewenangan untuk pada akhirnya merekonstruksi lagi daerah aliran sungai dan juga tata letak pemukiman, tata ruang dan lain sebagainya, atau akan seperti apa kalau dari sudut pandang kehutanan, Pak Mayong? Ya, saya kira kalau dengan kondisi seperti ini, Mas, dengan tingkat kebencanaan yang cukup tinggi, itu apapun statusnya, itu kebutuhan dan urgensi untuk kita memulihkan ekosistem di kawasan Hulu Das itu menjadi sebuah kebutuhan. Oke. Jadi tinggal bagaimana peran dari para pihak itu untuk bisa berkontribusi di dalam pemulihan ekosistem. Karena kalau ekosistem di kawasan Hulu Das bisa terpulihkan, setidaknya kemampuan dari hutan untuk mengendalikan daur air tadi kembali pulih. Kalau pulih, nah berarti tadi yang diceritakan oleh Prof. Dwi Korita, itu bisa sedikit banyak mengurangi dampak yang akan terjadi. Karena tadi Prof. Dwi Korita menyampaikan, secara alamiah, Bukit Barisan itu memang kerentanannya tinggi terkait dengan debris flow ya Prof. Dwi Korita ya, karena banjir bandang atau debris flow. Karena tadi kelerengannya itu curam, kemudian setelah itu langsung datar. Nah, dan datar ini yang disukai manusia untuk tinggal, gitu kan? Subur, karena subur, tipas aluvial. Nah, sehingga ya pasti kalau secara alamnya ya ini nanti tempat banjir. Ini tempat parkir air lah istilahnya. Kami mengistilahkan ini parkir air. Lah kalau parkir airnya dipakai manusia, maka kalau airnya minta dikembalikan ya mohon maaf manusia yang terkena dampak. Oke. Saya kira begitu. Dari sudut pandang kehutanan itu, kalau dari geologi, Prof. Rita, kaitannya soal kebijakan ini ditetapkan sebagai bencana nasional. Dari sisi kebijakan gimana, Prof? Artinya dengan kondisi alamiah tadi, justru betapa pentingnya untuk menjaga hutan. Karena satu-satunya yang dapat merem laju limpasan itu adalah pohon-pohon dengan tajuk, ranting, akar ya, dan ekosistemnya itu. Nah, terus kalau tentang penetapan bencana, saya terus terang kurang memperhatikan hal itu ya. Ini mohon maaf sekali. Tapi sebetulnya terlepas dari mau nasional atau tidak, saya tuh lebih khawatir begini, giliran berikutnya mana? Jadi ini belum selesai ditangani, ini curah hujan meningkat terus, bibit-bibit siklon akan semakin sering muncul, dan lahannya rentan, hutannya terbuka, kita seakan-akan dikepung gitu. Kalau kita perang ini yang serangan sekarang mulai dari utara barat ya. Serangan berikutnya mana? Kemungkinan selatan. Karena setelah November atau mulai November dan setelahnya, umumnya ini kalau siklonnya masih mau ngikuti aturan nih ya, ilmu keilmuan. Ikut jalur gitu ya. Ikuti jalur. Kadang-kadang sekarang udah nggak ada aturannya lagi. Iya. Siklon pun juga udah Sama kayak pejabat kita sekarang, Ibu ya. Nah, saya nggak cerita. Iya, oke. Nah, Silakan, Ibu. itu harusnya siklon kemudian itu di selatan. Jadi dulu kena badai Cempaka, Dahlia, itu kan selatan DIY. Atau nanti selatan Jawa Barat, selatan Banten, selatan Jawa Tengah, selatan Jawa Timur. Terus itu yang kena. Atau NTT, Seroja, itu April. Desember itu masih Barat Selatan. Jadi sudahkah kita siap? Kalau itu bersamaan, kita dikeroyok loh. Kalau seperti itu berarti harusnya kita bisa menyiapkan early warning system lebih bagus lagi, Prof.
Persoalannya bukan di early warning system. Early warning system itu sudah sejak September. September BMKG sudah press conference. Oh ini lihat ini dulu deh. Boleh, boleh, boleh. Ini banjir bandang yang bisa dibayangin nih. Ini ada kayu-kayu, ini sampai ke pengadilan nih. Saya menjadi saksi ahli di pengadilan di Medan. Itu yang di-issue waktu itu presiden saat itu. Itu dianggap illegal logging. Nah, nanti kita lihat sendiri, kita harus netral ya. Kita saksikan sendiri. Ini sungainya tadi di bawah lebarnya 1 kilometer lebih. Kami mengukur. Ciri sungai, nah begitu naik di tebing curam, dari 1 kilometer hanya menjadi beberapa meter. Itulah perbukitan barisan. Karena zona patahan tadi. Sungainya jadi sempit seperti ini. Jadi kan curam jadi sungainya sempit, tapi nanti ke bawah kesempiok jadi lebar banget. Semakin ke atas semakin sempit. Kayak kalen. Gak nyangka kalau sedimennya tadi selebar 1 kilometer. Naik lagi ke atas, tuh kayu-kayu masih teronggok di sana. Ini sampai ketinggian sekitar 2.000-3.000 meter ya, 3.000 meteran. Pohonnya kelihatan ini dibalak enggak ini kelihatan, karena ini taman nasional. Pohonnya silakan Anda nilai sendiri, saya enggak komentar nih. Pohonnya ya. Sepertinya kok masih, Anda kan ahli kehutanan nih, ya Anda ahlinya, Anda yang komentar tuh. Nah, Cari aman ini ya, apa? Lihat. Inilah yang disebut sebagai ratusan titik longsor. Cirinya tuh kayak cakaran-cakaran. Itu kemiringannya 60 derajat. Mau nggak Bapak dibayar 1 triliun nebang pohon di situ? 1 triliun misalnya. Mau ya? Nah, itu kenapa botak? Dari satelit itu botak. Bisa diinterpretasikan hutannya terbuka, ya memang terbuka, kita nggak tapi terbukanya karena apa? Nah itu coba, titik longsornya mau dihitung. Kalau Candi Prambanan langsung 1.000 gitu ya. Nah ini apa ya 1.000, banyak sekali. Karena sebelumnya ada gempa. Gempanya itu nggak terasa. Ya. Dan nanti di Wasior juga begini lagi. Ini terjadi di, nih coba, itu jadi gundul botak kayak gitu. Itu membawa kayu-kayu. Karena tanahnya juga tipis, itu tanah lempung ya. Tipenya slate, apa? Slate itu serpih. Sangat rapuh. Nah, itu tadi endapan longsor itu yang terbendung di dalam celah alur sungai yang sempit. Itu kan sangat sempit. Ya. Longsornya banyak kayak gitu. Ada nggak buktinya? Nanti kita lihat. Buktinya ada nggak? Nanti videonya akan menunjukkan. Ini semakin ke atas sudah habis. Kembali hijau lagi. Hijau lagi. Cirinya kalau longsor itu bentuknya kas gitu ya. Ceruk-ceruk gitu. Tapal kuda. Kalau pembalakan kan teratur. Karena diatur manusia. Nah ini endapan-endapan. Ini bisa beda akarnya. Kelihatan akarnya. Dan bentuknya tidak teratur ya. Ya, bentuknya kan tidak logging ya. Itu ada yang melintang di tengah itu sisa bendung yang jebol. Tadinya penuh itu.
waktu itu pertama kali diberikan dalam bentuk prakiraan musim hujan. Saat itu bulan September. Nah, disampaikan bahwa musim hujan akan maju. Dan puncak musim hujan biasanya Desember, Januari. Kali ini mulai November di wilayah barat, Desember peralihan barat ke tengah, Januari di wilayah tengah, kemudian Februari di wilayah timur. Jadi berlangsungnya itu panjang. Ini bedanya dengan tahun-tahun sebelumnya. Kemudian diulang lagi di bulan Oktober, disampaikan lagi waspada masuk puncak musim hujan. Kami peringatan dini itu juga dengan surat kami tuliskan ke Presiden juga. Ini SOP di BMKG kalau memberikan suatu peringatan, perakiraan, laporan itu ke Presiden, lalu ke menteri-menteri terkait, juga ke gubernur-gubernur, dan juga ke masyarakat. Nah, dan khusus untuk bencana ini, kepalanya kan sudah Pak Faisal Fatani. Menurut saya udah bagus. Tanggal 21 November, keluar peringatan dini. Dan ini ada kebijakan yang saya rubah tahun 2021. Sebelumnya peringatan dini siklon tropis itu dikeluarkan beberapa jam sebelum siklon itu lahir. Jadi menjelang kelahiran siklon, orang BMKG itu kayak mau menunggu ibu-ibu mau melahirkan. Ditungguin setiap detik, diamati perubahan tekanannya. Nah, kalau terdeteksi 3 jam sebelumnya, atau beberapa jam lah, 3 jam lebih sebelumnya, baru dikeluarkan peringatan dini. Tapi peristiwa Seroja membuat saya merubah keputusan. Itu dikeluarkan sekitar 4-5 jam sebelumnya. Keputusannya adalah peringatan dini siklon tropis harus dikeluarkan saat masih menjadi bibit siklon. Bukan skala waktu jam, tapi skala waktu hari. Jadi katakanlah 5 hari sebelumnya itu harus dikeluarkan. Dan saya melihat BMKG itu mengeluarkan peringatan dini tanggal 21 November. Ditandatangani oleh Pak Kepala Faisal Fatani. Artinya ini sudah memakai kebijakan yang baru. Itu sudah dikeluarkan ke seluruh pihak termasuk pemerintah-pemerintah daerah. Sudah disebutkan lokasi mana saja yang akan terdampak. Karena siklon itu bisa diprediksi ya, zonanya, provinsinya mana saja yang akan terdampak. Itu sudah. Nah, yang menjadi PR kita semua, setelah dapat peringatan dini terus ngapain, gitu loh. Jadi isu besarnya ada early warning, tapi harus diikuti dengan early response. Nah, poin early response ini yang harus dipertajam. Bahkan di bulan Oktober, saya dengan Pak Bobi itu Zoom. Beliau tuh sebenarnya udah siap-siap itu. Karena waktu itu saya dengan Budiana, Wamen PU, itu mengunjungi Sumatera Utara. Di sekitar Tapanuli sana. Itu membuat saya ingat, Bu, di sini itu biasanya November banjir bandang. Jadi ini mohon di PU juga ini ya, bersiap gitu ya. Karena November itu selalu di wilayah Sumatera Utara tuh begitu. Data-data menunjukkan itu. Dan waktu itu khusus ditemui melewat Zoom oleh Pak Gubernur untuk menyiapkan kesiapsiagaan banjir bandang. Waktu itu contohnya Das Bahorok. Kita belum membayangkan siklonnya itu akan segitu bandelnya gitu ya, sampai keluar jalur gitu ya. Keluar jalur. Kita nggak membayangkan, tapi fenomena alamnya sering terjadi banjir bandang. Jadi sebenarnya peringatan dini sudah ada dan koordinasi dengan pemerintah daerah, dengan PU itu sudah ada. Tapi mungkin itu tadi kedahsyatannya itu tidak dibayangkan. Kita kan membayangkannya seperti di video. Itu hanya satu das. Tidak menyangka itu berdas-das terjadi bareng-bareng. Sehingga level kesiapannya pun juga di luar dugaan semua itu. Ya, terima kasih itu Pak. Kita tanyakan lebih lanjut, mungkin kita akan bahas dulu dari 3 narasumber yang akan
sudah berbicara tentunya. Teman-teman media ada yang ingin bertanya? Silakan. Ada? Dari apa yang sudah dijelaskan atau sudah dipaparkan atau sudah tadi dipresentasikan begitu, silakan. Saya serahkan forum ini ke teman-teman semuanya. Boleh? Mitigasi ekologi itu tidak boleh dilewatkan agar kita tidak musnah. Dinosaurus itu punah ya ngomong-ngomong ya. Itu punah loh. Ya. Udah hidup 200 juta tahun akhirnya punah. Ya karena bencana dan perubahan iklim. Padahal dia nggak merusak lingkungan loh ya. Betul, Nggak betul. merusak lingkungan. Nah kita yang merusak ini apa ya kayak dinosaurus. Itu aja, terima kasih. Terima kasih. Pak Mayong terakhir terkait dengan evaluasi tadi mungkin sudah disampaikan, tapi mungkin dari sudut pandang kehutanan juga pasti ada jawaban lainnya. Monggo Pak Mayong. Ya, saya mendukung yang disampaikan Prof. Korita ya. Kita saat ini yang sangat diperlukan dan segera adalah pemulihan fungsi-fungsi ekologis. Jadi pemulihan lingkungan menjadi bagian yang penting. Dan sudah saatnya kita mendorong supaya dosa-dosa ekologis itu dihentikan. Jadi para pihak yang selama ini bisa dianggap menjadi kontributor untuk dosa ekologis itu sudah saatnya itu berhenti dan kemudian sadar untuk ikut bagaimana kita memulihkan lingkungan. Apa yang akan dilakukan kemudian terkait dengan pemulihan lingkungan tentunya tidak bisa cepat ya Prof. Korita. Butuh waktu yang sangat lama ya, menumbuhkan kembali hutan itu butuh waktu puluhan tahun bahkan ratusan tahun untuk fungsi yang tadi saya sampaikan itu bisa kembali. Tapi merusaknya dalam sekejap itu bisa dilakukan. Nah, sehingga ini mari kita sama-sama, ini sudah terlalu banyak bukti ya bahwa kerusakan ekologis itu dampaknya luar biasa, apalagi di-trigger oleh anomali cuaca, maka keterlaluan kalau kemudian kita semua itu tidak segera sadar dan memperbaiki diri. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan, Mas. Terima kasih Pak Bayu, Prof. Rita, Pak Mayong dan juga Pak Aji untuk kesempatannya di Pojok Blok Sumur hari ini. Dan terima kasih juga teman-teman media yang sudah hadir. Beberapa media hadir banyak sekali hari ini, Prof. Rita dan juga Bapak Ibu semuanya, baik itu media cetak, online, televisi dan lainnya semuanya hadir di tempat ini untuk bisa bersama-sama di diskusi Pojok Bulak Sumur hari ini. Terima kasih. Dan untuk menutup perjumpaan kita di kesempatan sore hari ini, ada apresiasi dari kantor kami untuk keempat narasumber yang sudah berkenan mengisi Pojok Bulak Sumur hari ini. Mas Gusti, mohon berkenan bisa menyerahkan kepada keempat narasumber kita. Untuk yang pertama, Prof. Rita, mohon berkenan bisa menerima cindramata dari kantor Humas Protokol Sekretariat Universitas. Terima kasih untuk insight-nya terkait dengan geomorfologi dan juga bentang alamnya. Terima kasih juga Dr. Bayu yang sudah memaparkan terkait dengan aspek kesehatan untuk korban bencana alam terutama banjir bandang di Sumatera. Juga kepada Pak Mayong, sudut pandang dari sisi kehutanan dan juga kontur tanah tadi juga sudah banyak dijelaskan dan juga kesiapan unit deru untuk bisa diterjunkan langsung ke lokasi bencana dan selanjutnya mohon berkenan foto bersama terlebih dahulu Mas Gusti dan juga keempat narasumber. Terima kasih untuk kesempatannya di Pojok Bulak Sumur edisi hari ini dan setelah ini mohon tetap berada di tempat di depan dan kami undang teman-teman media boleh semuanya join ke depan untuk kita lakukan sesi foto bersama dengan para narasumber. Yuk silakan teman-teman media.